Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita teruskan lagi. Kemarin sudah menerangkan tentang adabnya masuk masjid. Jadi kesimpulannya untuk adabnya masuk masjid yang panjang itu, pertama, ketika masuk ke masjid dahulukan kaki kanan. Yang pertama. Kemudian masuk baca doa. Yang paling umum ya Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Yang kedua, kemudian ketika melihat sesuatu yang tidak semestinya di masjid, contohnya ada orang dagang di masjid, itu kita sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau menyampaikan doa la arbahillahu tijarataka. Kemudian yang ketiga, jangan sampai duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Itu sunahan. Jadi kita jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid, kecuali kita dalam kondisi tidak suci atau ketika kita hendak tidak melaksanakan tahiyatul masjid, maka bisa cukupinya yaitu baqiyatus sholihah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu baqiyatus sholihah. Kemudian setelah selesai dari sholat tahiyatul masjid itu, kemudian kita i'tikaf. I'tikaf itu keempat, dan kemudian berdoa dengan doa-doa yang sudah warid, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang kemarin sudah kita bahas, itu sudah kita baca. Dan setelah selesai dari doa itu, kita jangan sampai nganggur waktu dari mulai subuh sampai menunggu sholat fardu itu, kecuali dengan tafakur, tasbih, baca Quran, gitu. Dan ketika mendengar azan, maka kemudian berhenti. Pokoknya semua kegiatan apapun, ketika ada azan, usahakan berhenti untuk sibuk menjawab azannya muadzin. Dengan jawaban-jawaban seperti biasa, Allah Akbar, kita ikuti, kecuali yang Allah hanyalah sholah, la haula wala quwwata illa billah, sampai selesai. Dan setelah itu doa setelah azan dan seterusnya. Kemudian ketika kau mendengar azan dalam kondisi sholat, sempurnakan sholat, tapi kemudian susuli jawaban azan tersebut setelah selesai sholat. Seperti itu. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan, begitu selesai sholat subuh, membaca doa-doa sampai selesai, dzikiran dan sebagainya. Kemudian membaca doa yang jawami'ul kawamil, doa yang diwasiatkan Nabi kepada istrinya Aisyah, doa yang diwasiatkan Nabi kepada putrinya Fatimah, dan doa-doa yang sudah masyhur, yang sudah ada, yang kita paham, yang kita tahu, kita baca setelah itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, waktu setelah sholat subuh sampai menjelang matahari terbit itu jangan sampai digunakan
kalau bisa bagi waktu tersebut untuk 4 hal saja. Hal yang pertama yaitu untuk berdoa. Yang kedua itu untuk zikir dan tasbih. Zikir dan tasbih. Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat bertafakur. Bertafakur, memikirkan ibadah kita, bagaimana kita kalau kita mati dan seterusnya. Ini bertafakur untuk bisa iktibar. Kemudian hal-hal yang tasbih-tasbih yang kemarin 10 tasbihan yang sudah dicontohkan oleh Imam Ghazali untuk membaca tasbih yang 10 itu kita laksanakan. Intinya waktu setelah subuh sampai kemudian tulu itu jangan sampai digunakan untuk berbicara yang tidak bermanfaat. Kalaupun umpamanya itu digunakan untuk sesuatu yang selain zikir atau pembahasan ilmu lah atau apa. Jangan hal-hal yang ngobrol yang tidak jelas. Itu dilaksanakan habis sholat subuh sampai kemudian munculnya terbitnya matahari. Nah, itu kesimpulan yang kemarin. Doa-doanya ada semua di kitab yang kemarin kita bahas itu. Sekarang ada buma baina tulu'is syamsi ila zawali. Ada buma utawi adabe waktu atau barang baina tulu'is syamsi ing dalam antarane muncule srengenge ila zawali temu kemarin zawal. Ada tata cara mengisi waktu antara matahari terbit sampai waktu zuhur. Fa'idha tola'at mengkonalikane wis metu ketika muncul apa asyamsu srengenge matahari kok muncul wartafa'at lan wis munggah apa asyams matahari kemudian sudah naik qadra rumhin kira-kira 1 tombak naiknya fasolli mangko sholat sira maka sholatlah rakaataini ing 2 rakaat. Kemudian kita laksanakan sholat 2 rakaat. Wa dzalika utawi sholat 2 rakaat iku inda zawali waqtil karohati nalikane ilange waktu karohah. Karena waktu setelah subuh itu memang tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Ya hanya untuk zikir, doa dan sebagainya. Tapi naik matahari, nah, baru kemudian boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan sholat 2 rakaat itu ketika sudah hilang waktu karohnya, waktu karohah. Jadi kita perhatikan untuk waktu pada subuh sampai boleh melaksanakan sholat itu kira-kira ya setelah tulu sampai sekian menit gitu. Kainah karena saat temene sholat iku makruhatun dan makruhake mimba tifaridati subhi dalam sawise fardune subuh. Ila irtifa'i syamsi temu kemarin munggah srengenge karena memang sholat itu dimakruhkan ketika setelah sholat subuh sampai matahari naik. Fa'idha adha mongko nalikane padang ketika sudah terang benderang apa naharu raino siang hari sudah benar-benar terang. Wa madhalan wis liwat minhu saking nahar waktu siang hari sudah mulai lewat apa qaribun masa kang parak min rubuhi saking seperapate nahar kira-kira hari sudah naik sudah beranjak sampai 1/4 hari fasolli mongko sholat sira sholat duha. Jadi paling baik sholat duha itu dilaksanakan kira-kira 1/4 hari. Kalau mau pakai jam ya sekitar jam 9. Jam 9 itu yang paling baik. Waktu tanggung kalau bagi orang-orang yang lagi kerja ini waktu tanggung-tanggungnya ini. Kalau mungkin bagi orang yang kerja malah kalau waktu seperti itu ya lebih diawalkan. Yang penting sholat duha itu jangan sampai ditinggalkan. Karena ada satu wasiatnya di antara wasiatnya Nabi kepada sahabat Abu Hurairah untuk jangan meninggalkan 3 hal di antaranya rakaatai duha, 2 rakaatnya sholat duha jangan sampai ditinggal. Dan al-witru qabla sholat witir sebelum tidur itu juga wasiatnya Nabi kepada beliau sahabat Abu Hurairah. Sholat duha arba'an lanting 4 rakaat, au sitan atau 6 rakaat, au samanian atau 8. Masna hale loro-loro, 2 rakaat.
Faqad nukilat mongko teman-teman den nukil apa hadhil a'dadu ikilah hitungan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dengan 2 rakaat itu memang ada riwayat yang diambilkan dari riwayatnya Nabi Muhammad SAW. Itu semua kulluha ya sekawin adat an Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Ada semua. Jadi kalau nggak 4 ya 6 atau 8. Minimalnya ya 2. Minimalnya. Wassalatu tayyib khairun, bagus, iku khairun bagus kulluha sekawin salat. Salat itu kalau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa as-sholatu khairu maudhu'in. Salat itu memang sudah dari sananya itu sebagai yang paling baik. Hal yang paling baik ya diantaranya salat itu. Faman mangko dari sapane wong iku sa'a karep sapa. Barang siapa yang menghendaki fal yastakthir mongko becik ngekehna sapa man ing salat. Barang siapa yang memang menghendaki ya udah perbanyak saja. Faman dari sapane iku sa'a ngarepake sapa wong fal yastaqil mongko ngedikno. Barang siapa yang menghendaki untuk sedikit ya sedikit saja. Karena sholat itu pada dasarnya adalah khairu maudhu'in. Jadi sudah dari sononya Allah memberikan sholat itu sebagai sesuatu yang memang paling baik. Falaisa mangkoraono iku baina tulu isyamsi dalam antarane waktu munculnya srengenge wazawali lan zawal. Waktu antara matahari terbit sampai zuhur itu tidak ada rotibatun kesunahan kang asal kang ratib minas sholat ini sholat ya hadihi kecuali ikilah sholat duha. Jadi tidak ada waktu praktis waktu antara matahari terbit sampai waktu zuhur itu nggak ada sholat lain ya sholat duha ini yang ada. Kemudian kalau ketika sholat duha itu kemudian dilaksanakan 6 rakaat, 4 rakaat atau 8 selesai. Kemudian tapi karena sholat itu khairul maudhu'in, kita mau menambah dengan sholat mutlak, namanya kita anggur tidak ada sesuatu, kemudian kita takarubnya dengan Allah itu dengan menggunakan sholat mutlak, ya tidak apa-apa, sholat sunnah mutlak saja. Karena sholat itu memang pada dasarnya khairul maudhu'in. Artinya boleh-boleh saja waktu kosong kita laksanakan buat takarubnya itu menggunakan sholat. Karena dari sononya sholat itu memang sesuatu yang memang paling baik. Fama kalau hadis tadi apa? As-sholatu khairu maudhu'in. Di sini keterangannya ayat turafailah fal yaktirhu fa innaha afdhalul ibadah. Karena sholat itu adalah ibadah badaniyah yang paling baik. Nah, sholat itu. Fama mangkote barang fadula kang luwih kang masih sisa apa ma'an ha saking sholat duha min awqatika saking pira-pira waktu ira. Kalau masih ada waktu lagi setelah sholat duha falaka mongko iku katu sira fi dalam waktu yang lebih fi dalam ma fadula arba'u halatin tapi papat pira-pira tingkah. Bisa diisi dengan 4 hal. Waktu sisa setelah kita sholat duha selesai bisa diisi dengan 4 hal. Yang pertama, al-halatul ula, tingkah yang pertama, iku wahiyya tingkah yang pertama iku al-afdhalu kang paling utama. Yang pertama itu yang paling utama ini untuk menggunakan waktu antasrifahu iku antasrifahu di kabarnya alhamdulillah iku antasrifahu yento menggunakan kita kepada waktu yang lebih ini fi thalabil ilmi ing dalam murid ilmu antasrifahu ing yento gunakno sira ing waktu mafadula waktu yang masih tersisa fi thalabil ilmi dalam murid ilmu an-nafi kang manfaat. Jadi kalau masih setelah sholat duha itu tidak ada kegiatannya ini yang paling baik ya untuk mencari ilmu yang bermanfaat tapi fid dini ing dalam agama. Ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Dunal fuduli dudu ilmu luluwian, bukan ilmu yang lebihan atau ilmu fudul, ilmu yang tidak bermanfaat. Alladzi akabba kang ngrungkebi yang bergelut
di dalamnya. Allah diakabba kang ngrungkepi sapa nasu menungso alai ngatasé ilmu fudul, yang mana manusia itu bergelut untuk mempelajarinya, ilmu ini, ilmu fudul ini, ilmu lebihan yang bukan ilmu agama. Kemudian asamahu lan padha ngarani sapa nas ing ilmu ilman ing ngaran ilmu temenan, dikatakan sebagai ilmu padahal bukan gitu. Itu bukan ilmu nafi, ilmu yang banyak manusia untuk menggelutinya, padahal itu bukan bagian daripada ilmu nafi. Banyak menghabiskan waktu berhari-hari, kadang bertahun-tahun hanya untuk mempelajari sesuatu yang sebetulnya itu bukan ilmu nafi, bukan ilmu yang bermanfaat. Wala ilmu nafi utawi ilmu kang manfaati, yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, huwa ma yaiku ilmu. Yang dimaksud ilmu bermanfaat itu apa sih? Huwa ma yaiku ilmu yazidu kang nambah apa ma fi khaufika ing dalam wedi ira, yang menambahkan takutnya kita minallahi ta'ala, saking Allah Ta'ala. Jadi ilmu nafi itu ilmu yang bisa menambahkan atau bisa menambahi rasa takut kita kepada Allah. Wa yazidu lan nambi apa ma fi basiratika ing dalam weruh sira bi uyubin nafsika kelawan celane awake sira. Jadi ilmu nafi itu ilmu yang bisa menjadikan kita itu lebih tahu dengan cacat-cacat diri kita sendiri, dengan aib-aib diri kita sendiri. Terkadang kita itu lebih paham pada aib orang, tapi kita lupa untuk mencari aib sendiri, kebingungan. Tapi aibnya seorang bisa kelihatan jelas. Kalau dalam bahasanya Bang Haji itu, gajah di belubuk mata tidak kelihatan, tapi yang di seberang lautan kelihatan. Semut yang di seberang lautan kelihatan jelas, tapi gajah yang di belubuk mata tidak kelihatan. Yaitu untuk mencari yang ujubnya sendiri, untuk mencari aib-aibnya sendiri, kebingungan. Karena memang basirahnya, matanya untuk melihat pada celahnya sendiri, pada aibnya sendiri itu tidak dibuka, nggak kebuka. Karena nggak ada ilmunya. Maka ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa untuk membukakan kita menjadi lebih tahu pada aib sendiri. Nggak usah mengerti dengan aibnya orang lain. Wa yazidu lan nambi apa ma fi ma'rifatika dalam ma'rifati rabbi ibadati rabbika kelawan ibadah maring pangeranira. Jadi ilmu manfaat itu ilmu yang bisa menambahkan ma'rifatnya kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Wa yuqallilu lan ngedikake poma min raghabatika saking demen di dunia ing dalam dunia. Dan ilmu manfaat itu ilmu yang bisa mengurangi rasa cinta kita kepada dunia. Akhirnya terkikis rasa cinta kita kepada dunia. Karena punya ilmu tersebut, rasa cinta kita kepada dunia terkikis, bahkan sampai masuk ke sampai zuhud dan sebagainya. Wa yazidu lan nambahi apa ma fi raghbatika demenira fil akhirati dalam akhirat. Dan ilmu tersebut bisa menambahkan kita lebih cinta kepada akhirat. Wa yaftahu lan buka apa ma basirataka ing basirah ira afata amalika ing pira-pira pancabayane amal ira. Jadi bisa membuka mata hati kita untuk mengetahui beberapa afatnya pekerjaan kita. Hal-hal yang memang tidak sesuai dari pekerjaan kita. Hatta tahtariza sehingga rumaksa saka sira minha saking afat. Jadi karena kita tahu afatnya, maka kita bisa menjaga. Tapi kalau kita tidak tahu tentang afatnya dari apa yang kita laksanakan, bahayanya dari sesuatu yang kita laksanakan, maka kita melaksanakan sesuatu yang sebenarnya itu sangat berbahaya bagi diri kita laksanakan malah dengan santai-santai, bahkan mungkin dengan bangga melaksanakan hal yang sebenarnya itu malah berbahaya untuk diri kita. Artinya berbahaya ketika nanti di akhirat. Wa yudli'aka lan meruhaka apa ilmu ing sira ala makayiti syaitani ngatasé pira-pira rekayasane setan. Dan ilmu maknafi itu ilmu yang bisa memperlihatkan diri kita kepada tipu dayanya setan. Wa ghururihi lan tipu dayanya setan. Jadi rekadayanya setan,
kita tahu, tipu dayanya seperti apa kita tahu. Wa kaifiyati talbisihi lan cara tata carane oleh mbawur sapa setan ala ulama isi ngatasé ulama kang Allah. Begitu setan itu bisa membaur masuk talbis kepada ulama ulama yang jelek. Hatta aradhum sehingga mentokake sapa ulama lima qatillahi maring bendune Allah wa sukhtihi lan tegese bendune Allah. Kemudian malah menyiapkan dirinya ulama tersebut kepada murkanya Allah, kepada bencinya Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau kok bisa menyiapkan dirinya dengan kepada murkanya Allah dengan indikatornya apa? Ini haitsu akalu. Bentuk konkretnya haitsu akalu dalam sekiranya padha mangan sapa ulama ad-dunya ing dunya bidini kelawan agama. Karena orang-orang tersebut mengambil keuntungan dunia dengan menjual agamanya. Wattakhadhu lan ngalap sapa ulama alap al-ilma ing ilmu dari atan ing dadi pengalapan wasilatan lan jadi wasilah lantaran ila akhdi amwalis salatini maring ngalap pira-pira bandane sultan, bandane pemerintah. Dengan ilmunya itu malah menjadi media untuk bisa mengambil hartanya pemerintah dengan berbagai cara. Ya Allah, ini Imam Ghazali ya Allah sangat membenci hal ini. Wa akli amwalil auqafi lan mangan pira-pira benda wakafan, harta wakaf dimakan. Padahal itu adalah wakaf untuk masjid mungkin. Wal yatama lan pira-pira bocah yatim, harta anak yatim bahkan disikat. Wal masakin lan pira-pira bocah orang miskin. Ya Allah, hartanya orang miskin juga disikatnya. Wasarrofalan ngenggokaken atau nujuake apa himatuhum penejane ulama tulana harihim ing dawane rainone atau siangnya ulama itu di sepanjang harinya itu penyengajannya himmahnya tujuannya ila talabil jahi maring nuprih keagungan wal manzalati lan pangkat fi qulubil khalqi dalam pira-pira atine makhluk. Jadi yang dicari, yang menjadi tujuan itu hanya penghormatan, pangkat, orang-orang semua harus pada hormat dan sebagainya. Bukan tujuan yang menjadi tujuan itu kita menjadi lebih dekat kepada hadapan Allah, lebih DP ke Allah dan sebagainya, bukan, tapi bagaimana orang-orang itu pada hormat ke saya. Harus begini. Nah, itu ciri-cirinya itu seperti itu. Wadharhum lan dadi nakaake sapa ulama zalika ing mengkono-mengkono mazkur himmah mazkur ilal miraati maring pamer awil wal mamaroti lan para padu wal munaqasyati lan banget-bangetake jero-jeroake fil kalami dalam ucapan. Jadi nanti akan mendatangkan tujuannya himmahnya itu setelah ada ini tujuan untuk mencari pangkat, mencari keagungan, mencari penghormatan kemudian sampai kemudian tujuannya untuk pamer atau untuk ketika maunya para padu di sini untuk menang-menangan lah paling banyak ini mengikutku dan sebagainya. Kemudian jerokan itu gitu. Ngomongnya itu sampai ke sana gitu, di dalam omongan. Yang tujuannya itu untuk sombong-sombongan, tapi tujuannya itu untuk sombong-sombongan. Wal mubahati lan ageng-agengan, pokoknya merasa paling besar. Wa hadzal fannu utawi ikilah fan ilmu minal ilmin nafi saking ilmu kang manfaat iku qad jama'nahu teman-teman ngumpulna sapa ingsun ing hadzal fan fi kitab Ihya Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masalah bab ini, fan ini masalah ilmu manfaat itu sudah dikumpulkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Dari keterangan ini bahwa Bidayatul Hidayah muncul atau dikarang oleh Imam Ghazali itu lebih belakangan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Karena banyak sekali dalam Bidayah itu untuk rujuk kita dikembalikan. Silakan dicari di kitab Ihya Ulumuddin. Kitab indukan itu masalahnya. Untuk masalah tasawuf. Fa in kunta mongko lamun sapa sira iku min ahlihi saking ahline ilmu nafi fahassalahu mongko ngasilno sira ilmu nafi. Kalau memang kita termasuk bagian ahli orang yang kepengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu tadi, ya udah cari, hasilkan. Kita harus bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cari di kitab Ihya ya. Wa'mal lan ngamalono sira, nglakono sira kerja apa diamalkan bihi kelawan ilmu nafi. Summa 'allamahu mengonoli mulang sira ilmu nafi. Setelah kita amalkan kemudian kita ajarkan. Kita ajarkan pada orang lain ilmu yang bermanfaat itu. Jadi kata yang paling baik memang setelah kita mengamalkannya kemudian kita berikan pada orang lain. Wa ta'alan ngajak-ngajak sira ilahi maring ilmu nafi. Ajak orang lain untuk ada apa untuk masih lewat. Wad'u lan ngajak sira ilahi maring ilmu nafi. Ya, yang sama. Wad'u ilahi maring ilmu nafi. Faman mongko sapane wong iku alama ngerteni sapa man dalika ilmu nafi wa amila lan ngamalake sapa man bihi kelawan dalik summa 'allamahu mung mulangake sapa man ing dalik wa ta'ala ngajak sapa man ilahi maring dalik fadalika mengkono amal dan idda'a mengamalkan dan memulangkan kemudian mengajak iku yud'a dan arani apa zalik aziman ingkang agung fi malakutis samawati ing dalem keraton langit bisyahadati Isa alaihi salam kelawan persaksian Nabi Isa alaihi salam. Jadi orang yang punya ilmu manfaat kemudian mengamalkan, setelah mengamalkan mengajak orang lain, diajarkan kepada orang lain ilmu manfaat tersebut, maka yang seperti itu sudah bisa dinamakan sebagai orang yang agung fi malakutis samawat di dalam keraton langit. Hal ini ada di persaksiannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa orang yang agung yang seperti itu mana? Alima wa amila wa allama. Orang yang alim, amalkan dan mau mengajarkan. Faidza faraghta mongko dalam nalikane wis rampung sira min dalika sayuna ilmu nafi kulis kemudian dalik ketika sudah selesai dari ilmu bermanfaat seperti itu wa faraghta lan wis rampung sira min aslahi nafsika saking bagusi awakhira zahir ing dalam zahire wa batinan lan batine wa fadulan lan esiluwih apa sayun suwi-wiji min awqatika saking pira-pira waktu ira. Kemudian setelah selesai dari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang untuk bisa memperbaiki diri kita sendiri zahir batin, kok masih ada sisa waktu. Fala baksa, mongkora popo, enggak apa-apa, antas tahila yang untuk ketumul siro, ilmil madhabi, kelawan ilmunya madhab, fil ing biro-biro cabang an-nadirata kang longko fil ibadati ing dalam ibadah wa tariqit tawassuti lan dedalane mejono bainal khalqi ing dalam antara biro-biro makhluk fil khusumati ing dalam para padu indang ing kibabihim dalam nalikane yo rasane ngrungkebine atau ya burung kebi gumape makhluk atau nas ala syahwati ing atase syahwat. Jadi untuk mempelajari ilmu di dalam ilmu mazhab di dalam fikih itu supaya kita tahu cabang-cabang yang memang
jarang dalam masalah ibadah, atau kita jadi mengetahui tentang masalah tawasud, masalah mengambil jalan tengah di antara beberapa makhluk yang lain ketika yang kemudian ada yang ngotot banget untuk seperti itu karena mengikuti syahwat, harus seperti ini, kalau nggak seperti ini salah, padahal masih ada kaul yang lain gitu. Padalika utai mengkono madkur aidan halim maliku ba'dal faraghi in dalam sawi rampung min hadhil muhimmati saking ikilah bira-bira perkara kang wigati min jumlati furudil kifayati saking jumlah fardu kifayah. Fa in ta'atkan nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal orad wal adkar, Allah alam bisawab. Mungkin itu dulu untuk pertemuan malam hari ini, bahwa kita sedang benar-benar berusaha untuk mencoba diri kita menyesuaikan, menerapkan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Semakin ke sini kemudian kayak semakin berat sekali. Semakin kayaknya masih jauh kan. Masih jauh dari apa yang menjadi tuntutan dari Bidayatul Hidayah. Dan kita mencoba untuk minimal diri kita jadi tahu, minimal menjadi ngerem. Ketika kita mau seperti ini, oh ingat Bidayah nggak seperti itu. Kita mengerem. Ketika pagi-pagi kita begini, oh ada pekerjaan yang lebih penting. Ternyata harus berzikir, baca Quran dan sebagainya. Mungkin itu untuk pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Kita tutup untuk malam hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.